buat orang-orang yang percaya diri, sekalipun Anda dan saya punya kelebihan, kita juga punya kelemahan, kita juga punya kekurangan, kita juga punya keterbatasan. Tuhan nomor satu, Tuhan prioritas tertinggi dalam hidupmu dan hidupku, hidup kita semua. Allah paling suka dengan orang-orang yang sebelum melakukan apapun tersungkur dulu. Sebelum melakukan apapun datang takluk kepada Allah, merendahkan diri, dan dia jamin siapa merendahkan diri akan kutinggikan. Sebaliknya siapa meninggikan diri akan kurendahkan. Baik, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur bahwa pagi ini Tuhan beri kesempatan bagi Anda dan saya untuk menikmati berkat Tuhan dalam ibadah online Amazing Grace. Terima kasih buat semua yang sudah mendukung. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan khususnya buat semua milik Kristus yang sedang ikut melalui fanpage Facebook saya. Seperti biasa bahwa karena Facebook dipakai oleh semua orang sekarang, terkhusus dalam ibadah-ibadah online, maka kadang-kadang agak lelet sedikit ya. Dia agak lambat. Nah itu bukan persoalan sinyal. Memang karena Facebook itu tidak diperuntukkan hanya untuk video begitu ya. Yang lebih lancar justru di YouTube. Tetapi caranya ialah kalau sempat ada lelet, saudara keluar sebentar kembali lagi. Itu akan memperlancar tayangan di handphone saudara kah, di laptop atau di televisi saudara. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kekasih-kekasih Allah, pada kesempatan ini saya masih menyoroti seri khotbah kesempatan untuk bangkit dari kejatuhan, dan hari ini adalah bagian yang kedua, saudara-saudara. Pembacaan yang saya pilih masih sama, yaitu dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 18 dan ayat 19. Mari jemaat yang di rumah, saudara bisa perhatikan Alkitab saudara masing-masing. Kalau yang di Facebook atau di YouTube, Anda bisa ikuti di layar langsung ada ayatnya. Tapi yang di pendengar di radio bisa buka Alkitab masing-masing atau catat ayatnya ya. Baik, kita baca sama-sama Matius 21 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi firman Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19 sama-sama 2, 3. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, kekasih-kekasih Allah, demikian dua ayat di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 dan ayat 19. Data tersebut adalah penggalan dari peristiwa di mana Tuhan Yesus berinisiatif mendatangi murid-murid yang waktu itu atas ajakan Simon Petrus. Mereka kembali lagi ke Danau Tiberias untuk mencari ikan. Apa yang mereka lakukan ini, saudara-saudara, memang ada kaitan dengan rasa duka yang mendalam, rasa putus asa, hilang pengharapan. Karena sekalipun Yesus sudah mati dan bangkit, tapi ternyata itu belum mantap bagi murid-murid. Dan Yesus yang mengetahui persis kondisi anak-anaknya, pengikut-pengikutnya, murid-muridnya selalu melakukan hal yang sama. Yaitu dia berinisiatif di batas akhir kekuatan murid-murid, di batas akhir perasaan murid-murid yang sedang gundah gulana. Di sana Yesus kita, guru kita, Allah yang menjadi manusia itu, junjungan agung kita, andalan kita dalam segala pergumulan itu. Dia datang dengan cintanya, dia datang dengan kasihnya. Dan kebetulan di dalam Matius 21 ini
ayat 15 sampai ayat 19 ada sorotan khusus dari Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, di mana dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab, ya, aku mengasihi engkau, engkau tahu aku mengasihi engkau. Lalu dia percayakan pelayanan pengembalaan domba-domba miliknya kepada Petrus. Dan kemudian ayat 18 dan 19 di sana juga ada pemulihan yang lebih dalam lagi, sekaligus ending dari hidup Petrus yang pernah berjanji mau mati untuk Tuhan tapi gagal. Kali ini Tuhan memberi kekuatan supaya kerinduannya untuk mati bagi Tuhan, mati memuliakan Allah, benar-benar terasa dalam hidupnya. Nah, kekasih-kekasih Allah, tapi nanti itu kita akan bahas lebih dalam di minggu depan. Nah, minggu lalu berkaitan dengan tema besar kita, saya bilang bahwa subtema kita adalah kesempatan dari Tuhan Yesus untuk Petrus bangkit dari kejatuhan menjadi pelajaran rohani bagi kita semua, bagi gereja Tuhan dimanapun Anda berada. Dan dari subtema ini saya sudah menyoroti hal pertama dan belum tuntas, dan hal itu adalah belajar dari kejatuhan atau kegagalan Simon Petrus. Minggu lalu panjang lebar kita pelajari, saudara-saudara, bagaimana kita soroti terlebih dahulu betapa bersemangatnya Petrus, bernyala-nyalanya Petrus berjanji, tapi ternyata janjinya itu tidak dia tepati. Dia tidak tepati gara-gara memang tidak ada kekuatan untuk itu. Tidak ditopang oleh Tuhan, saudara-saudara. Tidak ada kasih karunia yang menopang Petrus. Kalau kasih karunia menopangnya, dia selalu bertindak benar. Misalnya ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut kalian siapakah aku? Lalu Petrus dengan jawaban yang luar biasa mengatakan, engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Yesus bilang, berbahagialah kau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tapi Bapa di sorga. Maksud saya ialah begitulah kalau Anda dan saya ditopang oleh kasih karunia. Begitulah kalau Anda dan saya berkata, bertindak, berbuat, berperilaku, dituntun, dikendalikan oleh Tuhan, atau Tuhan di pihak kita. Anda akan lihat perkataan kita benar, keputusan kita benar, cara berpikir kita benar. Dan kita akan melihat bahwa Allah buka jalan keluar dari satu masalah kepada masalah yang lain, dari satu pergumulan kepada pergumulan yang lain. Dan Allah selalu memberi kita kekuatan, bahkan sampai level melakukan perkara-perkara besar bagi kemuliaan namanya. Dan kita lihat suatu saat ketika Tuhan menopangnya kembali, satu kali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dan itu dahsyat, saudara-saudara. Makanya perlu kita pelajari. Minggu lalu kita soroti penyangkalan pertama, penyangkalan kedua, penyangkalan ketiga, serangan yang menyebabkan dia menyangkal. Pertama kali, serangan kedua lebih hebat, serangan ketiga lebih hebat. Dan dari isi penyangkalannya, mulai dari menyangkal biasa, menyangkal disertai sumpah, menyangkal disertai sumpah sekaligus kutuk. Dia rela terkutuk bahwa dia tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Dia seolah-olah rela dikutuk. Seperti kalau kita lihat ada orang bilang, saya rela disambar geledek dan lain sebagainya. Banyak orang yang asal bunyi, asal bicara, asal sumpah, penuh kepalsuan, hati penuh kepalsuan, tapi mulut ini bicara besar untuk mengelabui orang, meyakinkan orang, sampai pakai sumpah serapah, disambar geledek, ditabar tabrak tronton dan lain sebagainya. Terlalu berani orang-orang tertentu melakukan itu, dan Petrus pernah melakukan itu. Nah, kekasih-kekasih Allah, kalau kita belajar lebih dalam lagi dan kita bertanya, apa sih penyebab kejatuhan dan kegagalan Simon Petrus? Minggu lalu saya tekankan dan sangat saya tekankan
bahwa saya yakin Petrus memang cinta Yesus. Saya yakin bahwa Petrus punya kerinduan yang besar. Kalau bisa ditangkap bersama-sama Yesus, masuk penjara bersama-sama Yesus, bila perlu mati. Tapi Anda lihat yang saya persoalkan minggu lalu dan minggu ini saya ingatkan lagi, ialah bahwa dia membangun semua itu. Dia melakukan semua itu di atas dasar yang salah, di atas fondasi yang salah. Kalau dia melakukan itu di atas dasar mengandalkan Allah, di atas dasar mengutamakan Tuhan, maka saya percaya dia pasti berhasil. Tapi sayangnya Petrus tidak melakukannya di atas dasar God confidence, tapi dia melakukan di atas dasar self confidence. Dia melakukan di atas dasar percaya kepada dirinya. Makanya apa? Tumbang. Orang kalau bertanya ya, Pak Pendeta Mel Atok, ya, dan saya harap ini menjadi pelajaran atau jawaban yang baik dari kita semua. Kalau ada yang bertanya, kalau Pak Mel sendiri bagaimana? Kalau hadapi kasus kayak Petrus atau hadapi kasus kayak Daniel, yang tantangannya ialah berhenti berdoa kepada Allah Yahweh atau masuk gua singa. Atau bisa atau tidak Pak Mel Atok, Anda seperti 3 pemuda Ibrani yang lain, SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, disuruh nyembah patung berhalanya Nebukadnezar. Konsekuensi bagi yang tidak menyembah, dibuang ke perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan 7 kali lipat. Pak Mel bisa atau tidak? Jawaban saya ada 2, saudara. Berkaitan dengan hal yang kita soroti, fondasi yang salah. Jawaban saya ada 2. Yang pertama, kalau dengan kekuatanku pasti aku tidak bisa. Dengan kekuatanku pasti aku menyangkal. Dengan kekuatanku aku pasti lari terbirit-birit. Itu jawaban pertama. Dan harus jujur. Memang itu. Dan saya tidak tahu kalau ada Anda yang nonton ini dan Anda berkata, wah pendeta ini kayaknya lemah juga ya. Hanya garang di wajahnya doang nih. Suara menggelegar. Tapi bagi yang ditanyai dia bilang, dengan kekuatanku aku pasti tidak bisa. Dengan kekuatanku aku pasti menyangkal. Tapi yang kedua, kalau sampai saya tidak menyangkal, kalau sampai saya tetap berani, itu bukannya aku, tapi Tuhan menopangku. Itu jawaban saya. Ya, daripada kita bersemangat mengatakan saya bisa, saya bisa, saya bisa, lalu ujung-ujung kayak Petrus menyangkal 3 kali, sampai mengutuk lagi. Nah, menarik untuk kita renungkan pada saat ini, jemaat terkasih, bahwa sungguh dasar yang salah akan membuat kita jatuh, kalah. Makanya Paulus mengingatkan kita semua melalui tulisannya kepada jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus 10 ayat 12, perhatikan ayatnya di layar. Firman Allah berbunyi demikian. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, Paulus bilang begini, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara-saudara, saya mempercayai semua orang yang adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka saya yakin dalam diri manusia semua itu ada kelebihan-kelebihan, ada keunggulan-keunggulan ya di dalam diri Anda dan saya. Yang saya mau ingatkan ialah untuk menghadapi pergumulan apapun, teristimewa dalam hal komitmen untuk mengikuti Yesus. Tentu jangan sampai saya dan saudara berorientasi kepada diri atau percaya hanya kepada diri Anda dan saya. Ini akan menjadi masalah besar. Saya bandingkan dengan data lain ya. Dalam zaman pelayanan Yakobus, penulis surat Yakobus saudara Yesus, dia berhadapan dengan penerima surat yang mayoritas orang Yahudi. Dan Anda tahu, kalau ngomong Yahudi, talentanya terlalu banyak. Keunggulannya terlalu banyak. Dari begitu banyak bangsa di bawah kolong langit ini, Tuhan pilih mereka. Itu tidak bisa dibantah, saudara-saudara. Ya. Lalu Anda lihat dalam hal kehidupan, doa dan lain sebagainya, sebenarnya mereka luar biasa.
Dan ada lagi yang namanya talenta, kemampuan, kehebatan dalam hal bisnis, dalam hal berdagang. Yahudi jago, saudara-saudara. Nah, ketika berurusan dengan orang-orang begini, yang saking hebatnya, jagonya, punya talenta, punya bakat, punya kemampuan. Nah, kadang-kadang mereka mau melakukan bisnis, itu Tuhan tergeser. Bikin rencana, bikin planning, semua. Berdasarkan apa? Saya bisa, saya mampu, saya sanggup. Saya sudah punya planning, saya sudah punya prospek, saya sudah punya target-target yang akan saya capai dalam bisnis saya. Dan akhirnya apa? Tuhan digeser. Tuhan menjadi nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Anda bandingkan dengan data berikut. Dalam Yakobus pasal 4, mulai ayat 13, ada peringatan luar biasa. Perhatikan ayatnya, mulai ayat 13. Firman Allah melalui Yakobus berbunyi demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Kota Anu itu kota tertentu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Anda lihat ayatnya yang ke-13 tadi. Karena pintar, karena hebat, karena jago, karena merasa punya bakat dalam bisnis, bikin apa-apa tidak ada sebut Tuhan di ayat 13. Ayo kita pergi. Kotanya ditentukan, tinggal berapa lama? 1 tahun. Ngapain di sana? Berdagang. Apa yang kita dapat? Untung, profit. Nah, saudara, di sini kemudian Yakobus melihat bahwa memang ada yang salah dengan orang-orang ini. Makanya di ayatnya yang ke-14 Anda lihat, Yakobus mulai kasih tahu buat orang-orang yang percaya diri. Yakobus mulai dengan kasih tahu, sekalipun Anda dan saya punya kelebihan, kita juga punya kelemahan, kita juga punya kekurangan, kita juga punya keterbatasan. Makanya ayat 14 untuk menegur mereka, Yakobus mulai dengan bagian ini. Perhatikan ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Anda lihat di sini. Yakobus kasih tahu pertama, kamu tuh kan tidak maha tahu. Soalnya orang-orang ini kan sudah bikin planning, bikin target, bikin perencanaan tanpa melibatkan Allah. Dan mereka bilang tinggal 1 tahun, kota tertentu, dapat untung sekian, sekian, sekian. Yakobus bilang begini, hei, kau tuh tidak tahu besok itu kau masih hidup atau tidak. Hidupmu seperti uap. Pernah masak air? Masak nasi, ya. Sudah lihat uap ya, kita angkat sebentar kelihatan, lalu lenyap, kata Yakobus. Nah, saudara-saudara, berarti manusia ini kan ada batasnya. Manusia ini kan punya kelemahan. Kita tidak tahu hari esok, saudara-saudara. Kita tidak maha tahu. Saya ketemu dengan banyak teman, sahabat, saudara yang berbagi pengalaman. Bagaimana mereka mengalami duka. Apa yang mereka tidak sangka-sangka. Papa mereka, mama mereka, kerabat mereka, orang tua mereka. Yang kelihatan sehat-sehat. Ya lain hal kalau kita sudah lihat. Memang dia sakit. Itu beda. Ini sehat-sehat. Tiba-tiba telepon bunyi. Papa meninggal di sekolah. Papa meninggal di kantor. Papa meninggal di bank. Papa meninggal di sini-situ. Anda lihat di sini. Bahwa manusia ini tidak tahu apa yang terjadi. 1-2 jam ke depan saja misteri. 1-2 jam ke depan saja penuh dengan rahasia. Mungkinkah kalau keadaan kita seperti ini, kita terus berjalan dengan kekuatan kita? Kita terus berjalan dengan mengandalkan, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Ini peringatan bagi Anda dan saya. Apakah Corona ini juga bentuk teguran Tuhan kepada orang-orang jenis demikian? Saya tidak tahu. Apakah wabah ini adalah bentuk teguran kepada mereka yang selama ini, aku bisa cari duit, aku bisa menghasilkan, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Tuhan izinkan terjadi. Yang bisa-bisa semua dibawa untuk tersungkur,
Kembali kepada pola yang Allah mau. Pola yang Allah mau ialah apa? Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu polanya. Tuhan nomor satu, Tuhan prioritas tertinggi dalam hidupmu dan hidupku, hidup kita semua. Sehingga apa-apa pun tetap andalkan Tuhan. Ya. Nah, ayat tidak cukup sampai di situ. Yakobus lanjut di ayat 15 dan 16. Yakobus bilang begini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah zalah. Ya, dalam terjemahan Inggris kata salah diterjemahkan jahat. Jahat. Semua yang demikian adalah jahat di mata Tuhan. Apa itu? Bikin apa-apa tidak andalkan Allah. Bikin apa-apa maju sesuka hati. Hati-hati saudara-saudaraku. Saya pernah bandingkan dengan teks yang lain. Di dalam perjanjian lama, Yosua itu kurang rohani apa saudara-saudara? Ya, ini saya contohkan yang rohani-rohani tinggi lah. Jadi Anda jangan berpikir bahwa persoalan kayak begini hanya kena kepada mereka yang jarang gereja. Nah, kadang-kadang yang sering sekali aktif pelayanan, kadang-kadang melakukan pelayanan sudah tidak mengandalkan Allah lagi. Melakukan pelayanan hanya bermodalkan apa? Saya jam terbang tinggi. Saya punya pengalaman. Dijauhkan Allah dari semua pendeta, semua hamba Allah, semua pelayan, pemuji, penyanyi, pemusik, multimedia atau apapun. Jangan coba-coba berkata, ini pengalaman saya. Orang-orang Kubang ini pemfak. Ini pembagian. Ini beta pun porsi. Ini mainan gua. Kekasih Allah, jangan tersungkur, mohon belas kasihannya. Sebab tanpa itu banyak orang yang melayani, dia pikir Tuhan ada dengan dia, padahal Tuhan sudah tinggalkan dia. Yosua kurang rohani apa Yosua? Setianya luar biasa. Tapi baru selesai taklukan Yeriko di Yosua pasal 6. Yosua pasal 6. Baru taklukan Yeriko. Satu kota dengan benteng berkubu yang sangat hebat tempo itu atau waktu itu. Ketebalan temboknya bisa 5-6 meter. Sampai rahap pelacur itu rumahnya di atas tembok tersebut. Betapa lebar. Jadi yang masuk akal ialah kalau mau runtuhkan tembok itu pakai alat berat. Dan itu bukan 1-2 hari. Mungkin berbulan-bulan baru bisa rata. Tapi ketika mereka rendah hati, ketika mereka takluk mencari wajah Allah, ketika mereka berkata, Tuhan, kami tidak tahu bagaimana caranya. Allah paling tertarik dengan orang-orang yang begini. Allah paling suka dengan orang-orang yang sebelum melakukan apapun tersungkur dulu. Sebelum melakukan apapun datang takluk kepada Allah, merendahkan diri, dan dia jamin siapa merendahkan diri akan kutinggikan, sebaliknya siapa meninggikan diri akan kurendahkan. Nah, berarti luar biasa saudara-saudara pelajaran ini. Dan Anda tahu di Yosua pasal 7 kan? Anda boleh periksa di rumah, saya tidak tayangkan ayatnya. Hadapi kota Ai yang lebih kecil. Yosua lupa. Mungkin karena lihat, masalah Yeriko aja tumbang. Iya, tapi tumbangnya gara-gara apa? Gara-gara kau merendahkan diri. Masalah sebesar apapun, kalau Tuhan nomor satu, kecil. Tapi masalah sekecil apapun, kalau Tuhan kau lupa, akan menjadi besar, berlarut-larut, dan akan membuat engkau bingung. Kenapa kok masalah kan sepele? Kenapa sampai jadi begini? Tolong periksa hubunganmu sama Allah. Tolong periksa sikap hatimu di hadapan rajamu. Masih kau miliki hati hamba? Atau sudah mulai hati majikan? Hati bos? Sebagai hamba Kristus, saya ingatkan kita ya, hati-hati. Lawan kota Ai, Yosua dan tim tidak berdoa. Anda bisa lihat itu di Yosua pasal 7 ayat 2, 3, 4 lalu ayat 5-nya. Mereka kena hantam lari terbirit-birit. Lalu Yosua menangis setengah mati, tapi Tuhan bilang bangkit.
Kenapa sujud demikian? Saya coba tafsir itu, saya bilang begini. Seolah-olah Tuhan bilang, kamu nih tadi mau pergi nggak sujud. Sekarang sudah kayak gini baru nangis-nangis. Tolonglah saudara, jangan jadikan Tuhan kayak securitymu. Jangan jadikan Tuhan kayak babu kita. Asal perlu panggil, asal perlu. Seolah-olah kita gaji dia. Loh, sadar dong. Semua yang Anda dan saya punya, ini napas, ini kekuatan, ini kesempatan dengar khotbah. Bukankah cuma-cuma? Lalu kita bikin seolah-olah kayak kita gaji orang gitu loh. Ya, di mana posisi? Oke. Nggak bisa begitu. Dia Tuhanmu, bukan babumu. Dia Tuhanmu, bukan securitymu. Tolong yang di rumah, dengar baik-baik ini. Jangan manfaatkan Allah bila kau perlu. Jadikanlah ini gaya hidup. Rendah hati tiap hari. Minta kepenuhan roh tiap hari. Dan Anda akan lihat Tuhan bela engkau. Semua mujizat di Alkitab itu Allah kalau mau kerjakan sekarang kecil masih bisa. Gampang. Saya pendeta percaya mujizat ada. Jadi kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Ya. Contoh lain lagi. Saudara masih ingat Simpson ya? Ini anak muda sebenarnya luar biasa. Punya karisma. Punya karunia. Tapi karisma, karunia tidak berimbang dengan karakter. Yang Tuhan mau. Ujung-ujung apa? Kawin sembarang. Ya, papa mamanya sudah nasihat. Tidak ada ke perempuan di Israel. Dia pergi hantam perempuan Filistina. Perempuan beda-beda iman. Sampai akhirnya terjebak dengan satu perempuan yang bernama Delila. Saya tidak tahu berapa banyak Delila yang ada di luar sana. Haleluya. Tidak harus nama Delila. Karaktermu Delila. Penggoda pencobaan. Haleluya. Yo benar ini sekarang aduh. Delila nih kadang-kadang mengganggu Simpson. Yang ada di rumah. Padahal Simpson sudah punya Naomi atau Esther. Tapi ketika Delila datang, haleluya. Simpson mulai mata balari, saudara-saudara. Konsentrasi mulai kacau. Gara-gara Delila dengan dandanan, darah Yesus berkuasa. Hancurkan segala kuasa kegelapan. Nah gara-gara Delila punya menangis, Delila punya merengek-rengek, itu bikin si pahlawan gagah perkasa, badan berotot ini Noe itu adalah satu istilah di Timor, itu seperti langsung tak berdaya. Sendi-sendi itu seperti ya persendian-persendian seperti rapuh begitu saudara-saudara. Tulang-tulang menjadi keropos hanya gara-gara rayuan, tangisan, sikap merengek-rengek dari Delila dan perempuan-perempuan jenis Delila. Haleluya. Ini mengerikan kekasih Allah. Delila tes beberapa kali, dia bilang aman, dia tipu-tipu, dia bilang sama aja, ini kayak biasa kok. Saya hantam begini, lepas. Mau ikat pakai apa? Lepas. Tapi Anda lihat di Hakim-Hakim 6 ayat 20. Perhatikan ayatnya di layar saudara. Aduh saya baca ini, saya harus seberangkan ini kepada Anda dan saya. Yang salah membangun perjalanan hidupmu. Ya, membangun di atas fondasi yang salah. Perhatikan data pembanding berikut ini. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Perhatikan. Lalu berserulah perempuan itu. Yang mana? Delila tadi. Orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya. Serta katanya, perhatikan, seperti yang sudah-sudah. Ini bukan percaya Allah lagi, percaya diri. Aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya. Dengar baik. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa apa? Tuhan telah meninggalkan dia. Tuhan telah tinggalkan dia. Dia bilang, ini kayak yang lalu-lalu. Simpson badan hebat. Singa saya hantam kok. Ya Filistin 3.000 satu kali dia. 3.000 apa 1.000. Dia hantam mati satu kampung. Aduh. Dulu kita mau perang kampung saja. Orang satu kita 3.000 turun. Ini kebalik. Dia satu.
hantam beribu-ribu orang tumbang, singa dia bunuh. Dia pikir yang ini pun tidak, saudara-saudara. Salah, Simpson salah mengukur. Dia pikir aku hebat, aku bisa. Sudah ada buktinya banyak ini. Aku selalu menang kok. Kali ini Tuhan tinggalkan dia. Saudaraku, siapapun Anda, apapun kelebihanmu, sadarlah kita manusia biasa. Kita ini untung ditopang oleh Allah. Tanpa topangan itu, tanpa kepenuhan Roh Kudus, Anda dan saya tidak bisa apa-apa. Di tengah-tengah pergumulan kita, mari mulai belajar memprioritaskan Allah dalam perkara apapun. Minta Tuhan condongkan hati kita kepada Tuhan, ya. Itu hal pertama penyebab Petrus jatuh, dan saya bandingkan dengan data-data tadi. Terlalu percaya diri, orientasi pada diri, tumbang. Yang berikut, saudara-saudara, memang Petrus ini kalau orang sudah percaya diri, seperti yang Yakobus bilang, itu biasanya tidak berdoa. Makanya ketika Petrus bertobat, dalam tulisan di waktu yang sudah dipulihkan, sudah bangkit, dalam 1 Petrus 5 ayat 8, salah satu data yang terkenal dalam surat 1 Petrus, dia berbunyi demikian. Perhatikan ayatnya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, dan seterusnya. Saudara, perhatikan saya. Kenapa kau tahu-tahu Petrus dalam teks ini menyoroti sadarlah dan berjaga-jagalah? Semua penafsir sepakat. Pada waktu dia tulis ini, dia sedang ingat pengalamannya ketika Tuhan suruh di Taman Getsemani, tolong doa berjaga-jaga ya. Tapi waktu Tuhan datang, dapati mereka apa? Tidur. Dan menurut versi Matius, tokoh yang disoroti adalah Petrus. Kenapa? Karena dia yang paling heboh tadi, janji bilang, saya tidak akan menyangkal, saya rela di penjara, saya rela mati dengan Tuhan. Makanya kenapa? Semua tidur, tapi yang Tuhan paling persoalkan Petrus. Anda lihat persoalan ini di dalam Matius 26 ayat 40 dan ayat 41. Demikian ayat 40. Perhatikan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Semua tidur, tapi yang dia togor, ini satu nih, yang kita sedang bahas. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lanjut, lalu dia berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi kekasih Allah, ini kelihatan penyebab yang berikut. Bahwa kalau orang sudah mulai percaya diri lebe-lebe, berlebihan, dan kemudian tidak berjaga-jaga minimal dalam kehidupan doanya, ini repot. Kita bersyukur buat Anda yang sudah biasa berdoa ya. Bukan tunggu corona baru Anda tahu berdoa. Itu Anda orang luar biasa. Anda orang kuat ya. Kita tidak menyombongkan doa kita. Sebab doa memang adalah yang dituntut, salah satunya seperti yang saya bahas tadi, merendahkan diri. Ya. Nah, ini menarik saudara-saudara. Jadi mari perhatikan kehidupan doa Anda dan saya. Seseorang mengatakan doa itu bukan hanya bilang minta Tuhan bikin apa untuk kita. Doa itu adalah tindakan menggerakkan diri kita untuk bergantung kepada Dia. Itu doa. Sekali lagi, banyak kali kita akan pikir doa adalah supaya Tuhan kasih apa. Itu tentu bisa, benar. Tapi ada orang lain yang menyoroti lain lagi, dia bilang begini. Doa adalah tindakan kita menggerakkan diri kita, memacu iman kita. Untuk apa? Bergantung, berharap, berpegang kepada Dia. Nah, sebesar apakah gairah Anda, pemirsa, pendengar, jemaat di rumah, di YouTube, di Facebook, di radio, sebesar apakah gairahmu dan gairahku hari-hari ini dalam berdoa? Masihkah berdoa menjadi gaya hidupmu? Beda ya, performance dan lifestyle. Kalau performance, penampilan, pertunjukan kayak begitu, kayak mau show, itu beda. Orang mau perform, itu biasanya karena tuntutan keadaan. Ya, dia
artis itu tidak tiap hari dia punya make up lalu bulu mata cetar membahana, itu tidak selalu. Ya, kadang di rumah ya dia hancur juga sebab ya dia tidak selalu dengan itu perform. Makanya stylingnya kayak begitu. Tapi kalau lifestyle tidak bicara keadaan. Ya, itu memang sudah gaya hidupnya kayak begitu. Makanya banyak orang tidak suka Pak Jokowi, tapi saya sangat suka. Karena saya sejauh ini ya, saya lihat beliau itu bukan pertunjukan. Memang gayanya, keadaannya begitu. Stylenya begitu. Blusukan, turun sama duduk-duduk di sawah sama petani ya. Datang di perbatasan di kami di NTT, duduk-duduk di perbatasan Timor Leste dan Indonesia sama satu oma, sampai oma ini bingung ini siapa. Oma tidak ikut perkembangan ya. Oma pikir ini om-om dari Belu Selatan lagi datang, duduk-duduk bercerita, lalu tanya bagaimana, Siri masih ada, Pinang, kira-kira begitu. Nggak tahu sebab beliau nggak kelihatan presiden, nggak kelihatan RI 1. Lifestyle-nya rendah hati luar biasa. Ya, artinya begini, masihkah doa menjadi lifestyle, bukan perform, bukan tiba-tiba berdoa. Saya suka ya dengan satu kali selesai KKR, ini saya tiba-tiba ingat nih. Saya KKR di satu KKR di kota ini, di kota Kupang, dan waktu itu Ketua Sinode Gemitnya masih Bapak Pendeta Bobby Little Noni. Lalu Pak Bobby Little Noni buka acara itu, saya pengkhotbah nih. Ya sebagai pemain baru harus dong dengar yang lebih pengalaman. Lalu Pak Bobby bilang begini, kadang-kadang ada orang yang doa di mimbar, doa di panggung, itu bukan gaya doa sesungguhnya. Dia punya doa tidak selama itu kalau dia doa pribadi. Itu saya kaget loh. Maksudnya begini, ini karena perform, ini dalam hal berdoa loh ya. Ini karena memang lagi live, lagi di panggung, lagi di mimbar. Doanya panjang dan lebar melebihi lautan. Tapi coba dia doa sendiri. Apakah selama itu? Wih, waktu dengar itu, saya juga langsung berpikir sebagai rohaniawan. Sebagai pendeta yang sering pegang mic dan berdoa. Apakah doa kita juga lama ketika tidak ada orang lihat? Dan saat orang lihat kira-kira lebih lama mana? Kalau lebih lama saat orang lihat, itu kategori perform, bukan lifestyle. Kalau lifestyle, orang mau lihat atau tidak lihat, dia punya kehidupan doa. Saya punya pemuda gereja, dia sedang sakit sekarang ya. Bisnis spaghetti mereka lagi jalan bagus. Dia mungkin nonton, dia sudah senyum, lihat tuh. Lihat kumisnya bergerak, lihat. Nah, namanya Kakak Rian Mone. Ini anak bagus sekali ya. Dia juga punya calon istri yang, oh God, haleluya. Mereka sangat cocok. Nah, saya punya adik pemuda, dia sakit sekarang katanya demam. Cepat sembuh Kakak Rian, kumismu loh Rian. Nah, saudara-saudara, ya bergerak, saya lihat bergerak, dia tidak tahan ini, saya tahu. Minta susu setengah mati, lihat. Nah, saudara, saya undang anak muda ini bicara. Karena di gereja kami bukan cuma Bapak Gembala, khotbah atau Mama Gembala atau beberapa pendeta. Yang tidak pendeta pun mereka Tuhan pakai. Makanya kami sering kasihkan kesempatan lalu kami dengar, kami catat juga. Kami pakai kembali di khotbah-khotbah seperti ini. Dia itu sudah bikin jadwal doa. Jam sekian doa buat negara, doa buat pernikahan, doa buat bisnis ini, doa buat Bapak Gembala. Dia ingat Bapak Gembala ajar, jangan buat Bapak Gembala saja, pendeta lain juga. Dia doa juga. Aduh, saya diberkati sekali. Maksud saya gini loh, ini yang harus menjadi lifestyle kita. Berdoa bukan pas orang lihat baru heboh. Ya, tapi berdoalah sebagai gaya hidup. Karena memang itu adalah kebutuhan utama kita. Petrus tidak melakukan ini. Makanya Tuhan Yesus bilang, Petrus tidak, seolah-olah Tuhan, kalau saya mau tafsir, analisa lebih luas. Kalau saya ada di pihak Tuhan Yesus, saya bilang, lu yang omong banyak tadi ya. Kau yang berkata mau mati, mau ini, mau itu, segala macam kan. Lalu kenapa kau tidur? Harusnya kau jaga-jaga dalam doamu. Ini tidur lagi. Makanya di bagian lain Paulus
ketika tulis suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus yang tukang berdoa, suka berdoa ini, sampai pernah doa dan nyanyian mereka bikin goncang penjara di Filipi. Saya ngomong sama WL pemusik, saya biasa ingatkan, kita butuh urapan dalam pujian penyembahan kita. Kita butuh urapan dalam doa kita. Paulus entah dia tahu falsetto suara tinggi rendah atau tidak tahu, saya tidak ngerti. Tapi yang saya tahu, pujiannya begitu berdampak. Dia dan Silas angkat nyanyian tengah malam. Itu mujizat turun gempa bumi. Ya, tapi saya juga tidak minta kuasa seperti itu sekarang dulu. Bukan apa-apa ini kalau ini kalau rubuh ini, saya akan lari tinggalkan istri saya. Tidak ya, saya akan gendong dia ya. Enak aja tinggalin ya. Nah, haleluya. Haleluya. Paulus bilang begini dalam Efesus 6 ayat 18. Perhatikan ayatnya, kita bandingkan. Demikian bunyi firman Allah. Dalam segala doa, kata segala doa itu macam-macam. Jadi yang saudara saya Rian Mone buat itu benar. Doa itu beban banyak. Makanya saya bingung, orang bilang saya beban banyak. Lalu kehidupan doa, aduh mau doa karena mana Pak, beban begini banyak. Justru beban banyak, jadwal doa tambah banyak. Hari Senin doa buat anak-anak, hari apa lagi, atau doa buat keluarga lah ya. Lalu hari Selasa doa buat, ini tetangga sudah kasih undangan kumpul keluarga, 3 sekaligus. Mau isi buku, pakai apa? Ini doa nih, beban nih. Ya, sudah begitu keluarga pun tidak tahu diri. Tetangga pun bikin acara dadakan sekali ya. Satu belum selesai, satu lagi. Satu keluarga nikah per minggu lagi. Sudah begitu habis nikah pindah jauh dan tidak ada hubungan dengan kita semua. Kau kapan balasnya ya? Lalu itu persoalan. Makanya kita pergi isi tapi stres. Hah, sudah begitu acarnya kurang kacang lagi. Atau dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, doa apa lagi? Rabu, beban apa lagi? Koperasi kejar, ya kan? Itu. Lalu Kamis, doa buat ini banyak. Segala doa, perhatikan lanjut. Segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ini bukan bahasa roh ya. Kalau bahasa roh, natsnya yang lain ya. Di 1 Korintus 14 itu banyak. Kalau ini berdoa yang dikendalikan, dituntun oleh roh. Roh beri kemampuan sehingga kita betul-betul punya gairah yang kudus, semangat yang benar untuk berdoa. Dan garis bawahi, berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Garis bawahi, berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Jadi saudara-saudara, supaya Anda dan saya jangan jatuh ya, jangan terlalu stres dengan wabah corona. Ayo bangun mesbah doamu. Doa keluarga, doa pribadi, tingkatkan. Jadikan itu gaya hidup. Jadikan itu gaya hidup. Dan saya yakin Anda akan lihat berkat Tuhan, kekuatan Tuhan membuat Anda sanggup berdiri. Ya, ku kan tetap berdiri di tengah badai. Ada pujian penggalannya begitu. Ku kan berdiri di tengah badai. Waduh, itu keren sekali. Itu hanya mungkin kalau Anda punya kehidupan doa, Anda tidak percaya diri, tak percaya Allah. Dan orang yang percaya Allah, hidup doanya kuat. Orang yang percaya diri suka tidur kayak Petrus. Tapi kalau dia bangkit, Petrus lain daripada yang lain. Kemudian masih 1 Petrus 5 ayat 8 ini. Dia bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa. Mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, kata lawan itu dari kata hasatan. Ya, itu suka melawan. Dari hasatan ini ya, itu berasal dari kata Ibrani satan atau setan. Sedangkan iblis itu dari kata diabolos. Iblis itu adalah pendakwah, saudara-saudara. Pemfitnah. Sering memberikan tuduhan-tuduhan palsu. Rasa bersalah yang palsu kepada Anda dan saya sebagai orang Kristen. Oleh karena itu Petrus bilang jaga baik-baik. Dan Anda lihat, saya kalau lihat 1 Petrus 5 ayat 8, ini tulisan Petrus loh ya. Sebelum dia membahas ayat-ayat itu, Anda lihat beberapa ayat sebelumnya. Ya,
ayat 5, ayat 6, ayat 7. Sebelum ayat 8 ada 5, 6, 7. Di sana Petrus sedang menasehati gembala dan juga domba. Orang muda harus rendahkan hati, rendahkan diri di hadapan Tuhan dan rendah hati dengan orang tua atau orang yang lebih umur. Ayat 5, saudara perhatikan ayat-ayat ini. Saya mau beri keterangan yang menarik. Seputaran latar belakang sebelum 1 Petrus 5 ayat 8 ada ayat 5, 6, dan 7 yang berbunyi demikian. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Baru muncul ayat 8 yang kita angkat sebagai referensi tadi. Berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling. Anda lihat, setelah dia suruh orang rendah hati, dia suruh orang rendah hati, hargai orang tua. Lalu apa lagi? Serahkan segala kekhawatiran kepada Allah. Justru setelah semua ini orang lakukan, dia kasih informasi. Orang jenis kalian, lawan kalian adalah setan. Maksudnya begini. Setan itu akan kewalahan dengan orang-orang seperti ini. Yang rendah hati, yang ada khawatir, serahkan kepada Allah melalui doa. Ya, selalu submit sama Tuhan, tunduk sama Tuhan. Orang kayak begini, Yakobus bilang tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia lari daripadamu. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda tidak rendah hati, tidak berdoa, hancurlah. Lawan yang paling setan takuti adalah orang percaya yang memiliki tadi rendah hati, takut Tuhan, rajin berdoa, serahkan segala kekhawatiran kepada Allah. Orang jenis ini Tuhan pakai luar biasa. Ya. Dan orang begini punya kekuatan iman untuk melawan setan. Makanya di ayat 9-nya dia berkata dari 1 Petrus 5 itu, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Garis bawahi, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman ini memang adalah senjata, ya, untuk Anda dan saya bisa padamkan panah-panah api dari si iblis. Makanya hal serupa disinggung oleh Paulus ketika dia membahas tentang peperangan rohani. Salah satu perlengkapan senjata Allah untuk lawan setan itu dia punya nama perisai iman. Perhatikan Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, kata Paulus, artinya bukan pas keadaan. Ini yang saya bilang lifestyle, bukan keadaan tertentu. Kalau keadaan tertentu namanya performance. Dalam segala keadaan, perhatikan, pergunakanlah perisai iman. Sebab apa? Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api. Dari siapa? Si jahat. Panah api itu yang saya bilang tadi. Dia beri tuduhan palsu, ya. Dia beri rasa bersalah yang palsu. Itu kerja setan. Dia hantam di pikiran Anda. Lalu dia bilang, ingat kau sekarang khotbah-khotbah, tapi dulu modelmu apa, Melatok? Pencuri kau. Saya akan berkata kalau saya kuat dalam Tuhan, benar, saya dulu mantan pencuri, tapi saya percaya 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mau apa kau? Itu perisai iman. Iman yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mempercayai janji-janji Allah. Perkataan-perkataan Tuhan kita klaim dan kita memperkatakan ketika dia beri panah api, dia beri tuduhan palsu, dia beri rasa bersalah yang palsu. Hei, ingat kegagalanmu masa lalu. Engkau bilang, aku ciptaan baru. Hei, kau ikut gereja sama saja. Nanti hidupmu, ekonomimu begitu-begitu saja. Tidak setan. Kau dengar, saya percaya Matius 6 ayat 33. Tuhan ku ajar, tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Dan semua orang yang mencari Allah, semua orang yang takut akan Allah, tidak akan kekurangan.
Kau mau apa? Mau serang pakai apa setan? Hah? Ini corona nih bikin kalian tak berdaya. Pendeta ambruk. Kata siapa? Aku percaya Roma 8 ayat 28. Allahku berkata, kita tahu sekarang bahwa dia turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi dia. Di balik corona ini, orang lain boleh lihat ini bencana. Kami orang percaya yakin ada kebaikan di balik ini. Mau apa setan? Lu mau pakai cara apa? Suanggi. Suanggi. Haleluya. Suanggi juga. Kami tidak hebat. Tapi kami punya Allah yang hebat. Jadi saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, lawan setan dengan rendah hati, jangan takut, kuasai firman, perisai iman harus kuat, tangkis. Iya toh, bukan angkat Alkitab. Ini perlu dijelaskan. Bukan begini, mana setan, mana. Setan tidak takut buku hitam ini. Kalau engkau tidak baca, engkau tidak imani, lalu engkau tidak praktekkan, lu roh ya, roh itu digoyang-goyang, digoncang-goncang. Mana setan. Hah? Pohon tamering, mana? Kuburan. Apa? Saudara, itu bukan peperangan rohani. Kau ketakutan itu. Angkat salib kayak film-film Conjuring ya. Lihat setan salib. Bohong, setan tidak takut salib. Setan takut kalau kau dikuasai Roh Kudus. Setan takut kalau hidupmu dipenuhi firman dan engkau menjadi transparansi Kristus, rendah hati, takut akan Allah, kuat berdoa. Aduh, setan tahu mau goda dia dari mana. Sampai Tuhan tanya setan, sudah lihat Ayub? Setan, iya, pagar keliling sih. Setan tahu. Tuhan bilang tidak ada hamba manusia sesalnya dia. Jujur, takut akan Allah. Setan itu ada lihat-lihat Anda. Tuhan bilang sudah lihat om itu di sana, pintu gerbangnya terbuka besar. Ya sudah, kau urus dia lah. Saya juga sudah suruh tutup, dia tidak tutup-tutup. Hantam. Makanya Saul itu setan masuk, Mengong itu crazy, right? Gila, setengah. Haleluya. Bisa enggak setan Tuhan utus untuk hukum orang yang kepala angin? Bisa. Ini sudah jam berapa? Haleluya. Poin kedua. Haleluya. Inilah kalau sudah menghadap kamera kayak begini. Saya tahu di rumah sudah bilang berhenti sudah. Saya sudah tahu yang di radio beberapa bapak yang mengatakan dia terus. Ya, ada yang istrinya dukung, suaminya tidak dukung. Tahu saya, sudah dapat WhatsApp kok. Sudah mereka kirim, Bapak, saya ini kalau ada khotbah suami saya bilang tidak ada orang lain lagi, putar dia saja. Saya tahu, Ibu bertahan. Tuhan di pihak Ibu. Tapi ada juga. Suami istri kompaknya luar biasa. Aduh ini nih yang orang bilang Priscilla Aquila. Haleluya. Oh ini diberkati. Terlalu luar. Ini Yusuf dan Maria nih. Ya kompak sekali. Ya. Ini baru benar. Stel. Baptos omong tuh. Kasih tambah besar. Akhirnya radio meledak. Nah ini yang saya tidak sarankan ya, pas saja, jangan terlalu putar dengan gigi asam, koslet dan ya akhirnya jadi bencana baru. Oke, poin kedua yang kita mau soroti ialah belajar dari pengalaman pertobatan Simon Petrus. Haleluya. Petrus memang sudah salah. Petrus memang sudah jatuh, saudara-saudara. Tetapi dia juga bertobat. Mana buktinya? Pertobatan dimulai dari kesadaran dan penyesalan. Dan itu dialami oleh Petrus. Perhatikan Matius 26 ayat 75. Selepas penyangkalan yang terakhir itu, Matius catat begini. Perhatikan. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan ini yang saya persoalkan. Menangis dengan sedihnya.
Ini bukan menangis jenis Saul. Saul pernah menangis ketika Daud kasih kesempatan dia hidup. Tapi itu menangis omong kosong. Itu menangis tidak benar. Banyak orang menangis di KKR, di persekutuan doa, tapi tidak bertobat. Tapi ada juga yang menangis di KKR, menangis di persekutuan doa, tapi seperti Petrus. Dia menangis karena memang menyesali dosa-dosanya. Bahkan ada yang pernah bersaksi sama saya, Pak Mel, sementara kami dengar khotbah di radio, air mata kami jatuh, Pak. Sementara kami lihat khotbah Bapak di Facebook, kami menangis. Kami merasakan Tuhan begitu berbelas kasihan, beri kesempatan, pengampunan bagi kami. Ini jenis Petrus. Dan kepada Yoel, Tuhan pernah bilang, Nabi Yoel ketika melayani panggil umat Allah untuk bertobat, Tuhan minta bikin apa? Perhatikan. Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ya, Petrus adalah orang luar biasa. Dia menangis, dia sedih luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saking sedihnya, Petrus itu kalau tiap kali dengar ayam berkokok dia terpukul luar biasa. Karena Tuhannya pernah ngomong begitu, sebelum ayam berkokok 2 kali kau menyangkal aku 3 kali. Dan itu pas, tidak meleset firman Yesus Kristus. Sehingga akhirnya Petrus menurut tradisi, Petrus sangat sedih kalau dengar ayam berkokok. Saudara, pertobatan yang benar itu dimulai dari kita menangisi dosa-dosa kita. Kita menangis karena dosa telah menarik kita jauh dari Bapa kita. Dosa telah menarik kita jauh dari kebenaran. Dosa telah membuat komitmen kita berantakan. Makanya ketika Raja Daud selingkuh sama Batseba, lalu rancangkan pembunuhan terhadap Uria, suaminya Batseba, dia pikir aman-aman saja. Allah utuslah pembicara bernama Nabi Nathan. Nabi Nathan datang kepada Daud lalu menyatakan belak-belakan, engkaulah orang itu. Dan ketika menyatakan itu, Daud bukannya marah karena punya jabatan. Toh saya lihat ada pejabat yang begitu. Kalau khotbah pendetanya keras, dia tidak suka pendetanya. Tapi ada juga pejabat yang kaya Daud. Tidak apa-apa Pak Pendeta, itu tugas Pak Pendeta. Silakan. Kami terima saja. Bahkan ada pejabat yang bilang begini, jujur kadang-kadang kami tersinggung berat Pak. Tapi kami tidak berani melawan Tuhan. Kebenaran tetap kebenaran. Raja Daud waktu Nabi Nathan tegur. Raja Daud bikin apa? Marah kah? Suruh serdadu-serdadu tangkap Nabi ini. Cebloskan ke dalam penjara. Seperti yang dilakukan Ahab kepada Mika. Karena itu begitu. Mika khotbah kebenaran, Ahab yang tangkap dia. Cebloskan dalam penjara. Itu imam Nabi palsu Sedekia itu datang tampar sama Mika. Mika bilang kau lihat nanti ya. Kau lari dari satu tempat ke tempat yang lain sampai mati kau. Ahab juga kau lihat. Kau mati hari ini. Itu kebenaran tetap kebenaran. Tapi akhirnya ditangkap. Tapi Anda lihat. Raja Daud ketika mengaku dosa. Dalam Mazmur pasal 51. Saya soroti beberapa ayat dari seluruh Mazmur. Pengakuan dosa itu. Saya lihat inilah gambaran orang Kristen yang sejati. Betul dia pernah jatuh. Betul dia pernah gagal. Tapi dia akan bangkit. Dia akan bertobat. Sebab waktu dia jatuh. Dan dia sudah sadar dosanya. Dosanya telah dinyatakan. Kalau Petrus Tuhan nyatakan. Melalui peristiwa. Kokokan ayam. Dan ada beberapa hal yang akan saya bahas nanti. Raja Daud melalui teguran. Juru bicara Allah bernama Nabi Nathan. Dan Daud bilang apa di Mazmur 51. Perhatikan ayat ini. Saya mulai dengan ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ayat 10. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Ungkapan ini hanya mau kasih tahu bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia kalau berdosa tuh seperti tulangnya remuk. Jiwanya hancur karena dosa-dosa. Justru orang begini Tuhan berkenan. Perhatikan ayat 19. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Itulah orang Kristen. Jangan
bikin dosa senang, cari lagi, cerita lagi. Bukan cuma cari, ajak orang lagi. Kita lagi ajak orang bertobat, ada orang yang ajak orang bikin dosa. Padahal sama-sama kita punya KTP bertuliskan agama Kristen. Aduh, ini kan malu. Saudara, ini alat siapa sebenarnya? KTP-mu tolonglah kalau kau suka ajak orang bikin dosa, tulis KTP setan. Begitu. Iya, tolong buat di dispendo bilang yang ini tulis setan. Karena kalau Kristen tidak bikin dosa lalu ketawa ketiwi, bikin dosa lalu cari lagi, seperti singa lapar. Lapar seks, lapar harta haram, lapar apa lah? Lapar swanggi. Itu. Saudaraku, tapi mereka yang bertobat dengan menangis, menyesal. Aduh Tuhan, terima kasih. Anda yang orang Kristen sejati, paham yang saya ngomong. Tidak usah pakai Yunani, Ibrani, tidak usah. Anda bisa rasa bahwa ketika Anda salah tuh Anda hancur betul. Menangis, mohon ampun. Tidak ada damai. Itu Kristen asli begitu. Dan ini yang dia punya nama duka cita yang dikehendaki Allah. Ini duka cita yang alkitabiah karena akan mengantar kepada pertobatan. Perhatikan 2 Korintus pasal 7 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Ayat 9 berbunyi demikian. Perhatikan ayatnya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu, garis bawahi, membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Ayat 10 berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah, garis bawahi, menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini akan menghasilkan kematian. Haleluya. Jadi kekasih Allah, kalau Anda lihat pelajaran ini, Petrus berduka atas dosa-dosanya. Ini Kristen benar. Ini tanda orang mau bertobat betul-betul. Dan duka cita yang begini Tuhan bilang, ini yang menghasilkan pertobatan. Ini dikehendaki Allah. Dalam ucapan bahagia yang saya sedang bahas di acara saya, Good News from Heaven, tapi sudah terbahas dalam Matius 5 ayat 4. Dia berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Karena apa? Mereka akan dihibur. Nah ini sama nih. Duka cita di sini ialah duka cita gara-gara dosa-dosa. Menangis. Justru orang begini dihibur. Dihibur karena apa pengertiannya? Dihibur yang pertama ialah orang ini ketika dia berduka minta ampun. Penghiburan datang melalui apa? Pengampunan, saudara-saudara. Makanya dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud tentang pengampunan dosa berbunyi demikian. Ayat 1. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kapan kita bahagia? Saat dosa kita diampuni. Saat kita berduka, menangis, menyesal, minta ampun, merayap, menangis, berseru, ya. Bahkan saya pakai bahasa meraung-raung di hadapan Allah. Karena dosa kita, di situ Anda lihat nanti. Anda dihibur, diampuni. Yang kedua, penghiburan itu pasti melalui Sang Parakletos, Sang penghibur sejati bernama Roh Kudus. Setan kalau Anda berdosa dia tuduh, Anda bangkit pun dia tuduh. Roh Kudus tidak. Waktu Anda berdosa dia ingatkan, Anda bangkit, dia hibur. Dan berkata kau anakku. Ya, jadi bangkitlah saudaraku. Bangkit, bertobat kalau sudah jatuh. Ya. Petrus berduka begitu dalam. Dan Tuhan tahu kondisi itu. Makanya Anda lihat ketika kebangkitan Tuhan, malaikat itu datang versi Markus. Sama. Satu nama yang disebut khusus adalah Petrus. Perhatikan. Markus 16 ayatnya yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah katakanlah kepada murid-muridnya. Dan kepada siapa? Kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea dan seterusnya. Saudara. Kenapa harus Petrus nama khusus disebut? Karena disinyalir dialah yang paling berduka. Semua pasti murid-murid lain berduka karena sudah salah. Tapi yang paling menyolok adalah Petrus karena dia berjanji. Nah sekarang kita mau
gali atau kita mau akhiri. Tapi saya kalau mau mengakhirinya, akhirnya panjang juga sih sebenarnya. Ya tidak terlalu panjang lah. Saya mau mengakhiri begini. Tapi sesungguhnya kita bertanya, apa yang membuat Petrus bisa mengalami pertobatan itu? Duka cita karena dosa, berkabung, menyesal, menangis. Dukanya sangat dalam. Apa yang menyebabkan itu? Kebanyakan orang mengatakan karena dia mendengar kokokan ayam. Ternyata tidak, saudara. Itu tidak cukup. Ada kombinasi antara kokokan ayam dan ada peristiwa menarik yang tidak dicatat oleh Markus dan Matius, tapi dicatat oleh Lukas. Perhatikan Lukas pasal 22 mulai ayat 60. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Ini penyangkalannya dia. Seketika itu juga, sementara ia berkata, haleluya, berkokoklah ayam. Ayat 61. Tapi bukan hanya ayam berkokok. Ini yang lebih utama. Lalu 61. Berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan kombinasi ini, kokokan ayam dan pandangan mata Yesus. Saya kutip komentar seorang teolog Inggris namanya Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon mengatakan, khotbahku adalah kokok ayam yang hina. Tetapi sebagaimana pandangan Tuhan menyertai kokok ayam itu, begitu juga saya percaya bahwa pandangannya akan menyertai khotbahku yang lemah. Lalu Spurgeon menambahkan, aku tidak bisa melakukannya. Maksudnya merubah orang. Aku tidak bisa melelehkan hati yang keras dan bersifat pemberontak. Tetapi Tuhan bisa memakai aku. Lalu Spurgeon menambahkan, dan jika di sana ada gabungan dari kata-kataku yang lemah dan pandangan Tuhan yang kuat, maka hati akan larut dalam aliran pertobatan. Jadi begini, jemaat terkasih, saya sudah mau selesai. Khotbahku, khotbah semua pendeta, hanya seperti kokokan ayam itu. Tapi apalah artinya kami berkhotbah atau berkokok, tapi kalau Tuhan tidak melihat Anda, sia-sialah khotbahku. Saya tutup dengan satu pengalaman ayat. Bagaimana Lydia bisa fokus kepada khotbah Paulus? Itu gara-gara apa? Apakah jagonya Paulus berkhotbah? Jagonya Paulus menjelaskan ayat? Tidak. Pandangan mata Yesus. Allah buka hatinya. Perhatikan ayat penutup. Kita baca sama-sama di rumah dan semua. 1, 2, 3. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Garis bawahi, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi saya pastikan begini di penutup khotbah ini. Kalau saya sedang berkhotbah, Anda diberkati, saya yakin Tuhan sedang buka hati Anda. Khotbahku ini kata-kata lemah. Khotbahku lemah. Tapi Tuhan bisa pakai khotbah ini. Membuka hatimu. Merubah hidupmu. Memberkati rumah tanggamu. Menyembuhkan sakitmu. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bangkitlah saudaraku. Allah mau menunjukkan kehebatannya. Karyanya dalam dirimu dan diriku. Tuhan Yesus memberkati.